Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ibadihi ladina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Tatkala Al-Quran dimulai dengan huruf setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Baqarah artinya binatang ternak, sapi. Jadi kalau kita tidak berpedoman kepada Al-Quran, kehidupan kita mengarah kepada kehidupan hayawaniyah, binatang ternak yang hanya memikirkan keperluan hidup, sebatas di bawah perut dan di atas lutut. Kita lupa maksud hidup. Hanya berkisar pikiran kita perkara sandang, pangan, dan papan. Oleh itu suratul Baqarah dimulai dengan 3 huruf alif lam mim. Sepakat ahli tafsir bahwa makna ayat ini Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi kita sebagai pimpinan pesantren pun seandainya, atau pimpinan rumah tangga, atau pimpinan satu kampung, atau satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, apapun kedudukan kita sebagai pejabat, sebagai pegawai satu negara, kita harus berpedoman kepada kitab suci kita yang dimulai setelah suratul Fatihah. Bukakan hati kita, hadirkan di dalam hati kita alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pemelihara saya, yang pelihara rumah saya, pelihara kampung saya, kecamatan saya, kabupaten saya, provinsi saya, negara saya, dan dunia ini hanya satu pemeliharanya, Allah. Dialah yang sempurnakan semua keperluan hidup saya dan semua alam. Dialah yang menyelesaikan semua masalah. Selain Allah tidak bisa menyelesaikan masalah. Selain Allah tidak bisa menyempurnakan keperluan saya. Selain Allah tidak bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup saya. Yang layak dipuji hanya Allah. Kenapa orang memuji kita? Karena kita telah ditutup aib kita oleh Allah. Kalau dibuka aib kita, kemarin yang muji kita akan lempar kita dengan tai kambing. Hipokrit kamu, munafik kamu. Sufyan Tsauri, seorang ulama, mengatakan, kalaulah dosa itu mengandung bau, tidak ada yang berani duduk depan saya. Jadi kalau ada orang yang mulai memuji kita, kita uzikirkan, ya man sataral qabih wa azharal jamil. Wahai zat yang telah menutup aib saya dan hanya menampakkan kebaikan kepada orang itu, sehingga orang itu bisa memuji saya. Jangan terbuai dengan pujian. Bahkan dalam satu riwayat, kita disuruh ambil debu, lempar ke muka orang yang memuji kita, karena pujian itu dapat menghancurkan iman kita. Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana Allah memelihara alam ini? Bukan dengan air Allah pelihara kita, bukan dengan udara. Ashabul Kahfi 309 tahun tanpa air, tanpa makanan hidup. Nabi Uzair 100 tahun tidur tanpa makanan hidup. Nabi Yunus di perut ikan paus tanpa udara hidup. Nabi Ibrahim di dalam api, kobaran api hidup. Allah pelihara kita dan alam ini dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kasih sayangnya semata-mata. Tidak ada bagian kita di dalam pemeliharaan, tidak ada. Ini keyakinan harus dimiliki oleh pejabat-pejabat muslim, oleh tokoh-tokoh muslim, bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan sedikitpun kita untuk buka mata. Bagaimana kita mau mengatur kampung ini? Bagaimana kita mungkin bisa mengatur negara tanpa Allah?
Hadirin Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jadikan dunia ini ujian. Allah berikan pilihan kepada kita, mau ikut aturan Allah atau mau ikut aturan nafsu. Maliki yaumiddin. Tapi nanti di akhirat Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-yaumul amal wala hisabun, ghadan hisab wala amalun. Sekarang tempatnya, waktunya buat amal. Tapi kalau kamu tidak buat amal, atau kalau kamu rusak amalan kamu gara-gara cari duit, gara-gara cari jabatan, gara-gara jadi azab di dunia, azab kamu nanti di akhirat. Jadi persidangan yang sesungguhnya, ketetapan siapa yang bahagia, siapa yang sengsara nanti di akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya setelah mati. Sebelum mati penuh dengan tipu daya. Jangan tertipu dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan pandainya retorika bahasa kita. Yang mulia, yang berjaya nanti di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kehidupan di dunia yang sementara penuh tipu daya ini, tugas kita adalah menyandarkan hati kita kepada pencipta ini. Jangan ada sedikit pun harapan hati kita kepada selain Allah. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Nah, cara untuk kita mudah diterima doa-doa kita, ambil jalur ibadah. Ada dua jalur kehidupan. Jalur amal ibadah, yang kedua jalur materi dan kebendaan. Jalur materi kehidupan orang-orang yang tidak kenal Allah. Sedangkan jalur amal orang yang kenal Allah. Bahwa kebahagiaan kita, ketentraman hidup kita, selesainya masalah kita, martabat kita tidak ada hubungannya dengan jabatan, harta, kapling, rumah sewa, pabrik. Tapi kebahagiaan kita Allah hubungkan dengan amal yang baik. Kalau yang keluar dari anggota tubuh kita, amal-amal yang disukai oleh Allah, Allah akan turunkan keadaan yang kita sukai. Allah akan dudukkan di atas kursi jabatan pejabat-pejabat yang sayang sama kita, takut sama Allah. Allah akan turunkan harga barang. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Allah akan jadikan harta di tangan orang-orang yang dermawan. Dan Allah akan jadikan ulama-ulama yang warak dan takwa, yang tidak menjual agama untuk kepentingan dunianya. Allah akan jadikan anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleh, sedikit mencukupi kebutuhan, yang banyak tidak pernah melalaikan kita dari maksud hidup. Barang tidak ada, tidak banyak, tapi saat dibutuhkan ada saja. Itulah yang namanya keberkahan. Dan keberkahan datang hanya dengan agama, dengan amal yang baik. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ya Allah, kalaulah nama saya terlanjur masuk daftar nama-nama orang-orang yang ikut langkahnya Qarun, langkahnya Fir'aun, langkahnya kaum Samud, yang hanya mikir duit, jabatan, pabrik, dagangan, perkebunan, tolong hapus nama saya ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tolong masukkan nama saya di daftarnya para pengikut nabi-nabi. Tolong bawa tangan saya, dibimbing saya, jangan keluar satu insi pun dari kehidupan para nabi-nabi dan rasul. Sosok orang yang kau pilih sebagai suri tauladan, bagaimana menjalankan kehidupan yang kau sukai ya Allah. Di akhir zaman ini hadirin, banyak orang-orang mengidolakan, mengikuti kehidupan selain kehidupan nabi-nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehidupan yang tidak disukai oleh Allah,
kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasara yang hanya berkisar pada materi dan kebendaan serta wanita. Kehidupan yang disukai Allah, kehidupan yang berdasarkan iman dan amal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada 3 komponen di tengah masyarakat, maka pasti masyarakat itu bahagia. 1, pejabat yang adil. 2, orang kaya yang dermawan. 3, ulama-ulama yang soleh, yang wara. Keadilan para pejabat, kedermawaan para orang kaya, dan kewaraan ulama-ulama, itu semua adalah intisari dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka kita perlu mengembalikan semua komponen umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni taraktu fikum amraini." Aku tinggalkan 2 perkara, lan tadillu abada ma tamassaktum bih. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Nah, wujudnya pondok-pondok pesantren adalah menghidupkan kembali Quran dan Sunnah yang sudah banyak dilupakan dengan kemajuan teknologi sains dan modern ini. Tidak ada kejayaan, tidak ada keselamatan, tidak ada solusi dari semua masalah kecuali kembali kepada Allah. Anna tufakun, kata Allah, kamu lari kemana? Fafirru ilallah. Semua masalah saya yang datangkan karena rusaknya amalan kamu. Kalau kamu ingin sejahtera hidup, kembali kepada aku. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, Nabi yang bilang, sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran kepada orang lain. Likulli qaumin baha'un wa syarafun wa baha ummati al-Quran. Setiap kaum ada yang dibangga-banggakan, tapi kebanggaan umatku ada pada Al-Quran. Jadi kalau orang bangga dengan hartanya, diragukan keimanannya. Bangga dengan jabatan kedudukannya, diragukan identitasnya sebagai umat Rasulullah SAW. Bukan berarti tidak boleh kita punya kekayaan, bukan berarti tidak boleh kita punya jabatan, tapi itu hanya keperluan. Maksud kita diantar sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yang memikirkan kemaslahatan umat, rela lapar, orang lain jangan lapar. Jauh dari istri dan anak demi keselamatan orang lain dari musibah-musibah dunia dan musibah akhirat. Itulah definisi khalifah Allah di muka bumi ini. Kurangi tidur demi nyenyaknya orang-orang tidur. Zainal Abidin, seorang soleh, cucu Ali radhiyallahu anhu, setiap malam mengantar sembako dan duit ke 150 rumah. Tatkala meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengantar sembako itu. Tidak ada yang tahu siapa yang antar. Tapi setelah meninggalnya Zainal Abidin, sembako itu tidak muncul lagi. Baru orang paham ternyata yang selama ini antar sembako tanpa proposal adalah Syekh Zainal Abidin. Inilah khalifah Allah yang harus kita cetak umat ini menjadi orang-orang seperti itu. Sosok yang mementingkan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain. Inilah yang dicetak dari pondok-pondok pesantren. Masalah perut bukanlah masalah. Masalah itu nanti di kuburan. Apa yang terjadi di kuburan kalau dia tidak kenal Allah, kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak tutup aurat? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di pesisir-pesisir Fak-Fak, Bintuni, Babo, di hutan-hutan Wamena dan sebagainya Papua ini, orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha dengan benar, orang-orang yang Islam tapi tidak sholat, tidak tahu sholat jenazah,
Siapa yang memikirkan mereka kalau bukan kita, orang-orang yang ada di kota ini? Maka pondok ini satu solusi, satu alternatif mencetak generasi Al-Quran yang fikirnya dan cita-citanya hanya untuk mengembangkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, ya ahlal Quran la tatawassadu, wahai ahli Quran, kita ahli Quran, jangan jadikan Quran bantal, Quran taruh di bawah, Quran tidak dihormati seperti kita tidak hormat dengan bantal. Diagungkan Quran, watlu haqqa tilawatihi ana al-laili wan nahar. Quran jangan jadi pertandingan setahun sekali MTQ. Quran jangan jadi hanya jimat kalau kita punya toko supaya laris. Baca Quran ini dengan benar siang dan malam. Watagannau, dan bacalah dengan suara yang bagus. Watadabbaru ma fi, dan renungkan isi kandungannya. Halalnya dikerjain, yang haram ditinggalin. Itu tidak akan mungkin tanpa adanya pengajian-pengajian para ulama-ulama. Olehnya itu masjid hendaknya kita fungsikan kepada 4 fungsi yang Nabi buat. Pertama, masjid kita fungsikan seperti madrasah lihifazati alfazil Quran. Menjaga alfaz Quran ini jangan sampai orang bacanya salah-salah. Yang kedua, masjid berfungsi lihifazati ma'anil Quran. Menjaga makna Quran, jangan ditafsirkan sak maunya dewe. Nggak ada mengikuti penafsiran ulama-ulama dahulu. Maka perlu masjid juga ada pengajian tafsir, hadis, ilmu-ilmu Quran dan sebagainya. Nah, yang keempat, masjid berfungsi untuk menjaga amalan Quran. Quran jangan hanya di masjid, Quran jangan hanya di majelis ulama, tapi pasar-pasar hidup sistem Quran, keuangan hidup sistem Al-Quran. Pemerintahan pun pejabat-pejabat takut sama Allah di DPR, tidak mengambil harta semaunya yang tidak halal dia pegang. Petani-petani, pedagang-pedagang, semuanya takut sama Allah. Itu kambing, saya minta dong susunya. Peternak bilang, ini bukan punya saya. Tugas saya menjaga kambing, bukan ngasih kambing sama kamu. Udah saya beli aja, ini bukan milik saya, tidak bisa saya jual. Kan tuan kamu tidak tahu. Banyak ribuan, bilang aja ditekan serigala. Lantas peternak tadi bilang, pengembala kambing bilang, Aina Allah, di mana Allah? Jadi tonton yang mulia, untuk itu masjid hendaknya difungsikan mengajarkan juga bagaimana masyarakat kita mengamalkan isi Quran dan meyakini bahwa hanya kalau kita kembali mengamalkan Quran kita berjaya. Walaupun infrastruktur tidak ada di tempat kita, listrik tidak ada, tapi kalau masyarakat beriman dan bertakwa, yakin pasti hidup kita tentram, sejahtera dan damai. Apalagi kalau dengan fasilitas yang ada kita mensyukuri nikmat itu dan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hadirin, pondok tahfiz Quran, masjid jadi TPA, masjid jadi pondok tahfiz, masjid jadi pondok mengajarkan ilmu tafsir hadis, dan yang terakhir masjid berfungsi untuk membentuk rombongan-rombongan yang diantar keluar di jalan Allah untuk membetulkan keyakinan dan belajar mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Atas semua inilah markas kita, Masjid Rahmatan lil Alamin, berupaya untuk menghidupkan fungsi ini dalam rangka mengimplementasikan ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami jugalah yang menjaga Al-Quran, menjaga lafaznya, menjaga maknanya, menjaga tafsirnya, dan menjaga amalan Quran itu tetap hidup sampai hari kiamat. Ya, terakhir Pak, saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang ibu bawa anaknya meninggal dunia. Kejadian di Syam, di Syria sana. Tatkala dimasukkan ke kuburan oleh penggali kubur, ibu itu sudah pulang. Penggali kubur pingsan di kuburan.
Setelah 1 minggu datang ibunya lagi, bawa lagi mayat. Maka tatkala dimasukkan ke dalam kubur, ibu itu belum jauh, penggali kubur loncat dari kuburan. Dikejarnya ibu itu. Wahai ibunda, maafkan saya, tolong jawab pertanyaan saya. Yang pertama siapa? Yang kedua ini siapa? Kamu jangan ganggu saya sedang sedih. Tidak, saya cuma minta itu. Yang pertama itu siapa? Yang ini siapa? Yang pertama anak saya. Yang ini juga anak saya. Kenapa emangnya? Yang pertama tatkala saya gali kuburan, tatkala saya masukkan jasadnya ke dalam kubur, itu kuburan bukan 2 kali 3 meter, Bu, sejauh mata memandang, dan taman yang sangat indah. Saya terkejut, langsung saya pingsan. Maka sekarang saya tidak mau pingsan lagi, saya loncat, tapi sama pemandangannya. Yang kedua siapa? Yang pertama itu siapa? Tidak mungkin sekedar anak biasa. Betul, anak saya yang pertama itu hafiz Al-Quran. Yang kedua kakaknya, bukan hafiz, tapi cari duit membiayai adiknya, biaya menghafal Qurannya, infak kepada ustadz-ustadznya, kakaknya yang tanggung. Allah muliakan juga yang membantu pelaksanaan anak-anak hafal Quran seperti yang menghafal Quran. Saya punya teman, Pak, di Jayapura, masih hidup sekarang, Lakampeno namanya, Lakampeno. Dia penyapu jalanan, Pak. Tahun 89. Saya temani dia sapu jalanan, Pak, di depan Jayapura itu, BI. Berkat dakwah, Pak, anaknya jadi hafizah Quran. Sekarang dia itu bisa baca Quran juga, dulu nggak bisa. Meninggal dunia anaknya, Pak. Ibunya meninggal lebih kurang tahun 2020 kan. Wasiat ibunya, kalau saya mati tolong dikebumikan di samping anak saya. Terpaksa kuburan anaknya dibongkar. Setelah 20 tahunan, Pak, itu hafizah Quran, Pak, perempuan. Jangankan badannya, Pak, kain kafannya masih seperti pertama kali, tidak rusak, tidak koyak, tubuhnya juga tidak hancur. Jaminan Allah, para penghafal anbiya, ulama soleh, para syuhada, dan hafiz Quran, Allah haramkan tanah mengganggu jasadnya. Coba kita yang tidak mampu jadi hafiz Quran, semoga Allah maafkan, hafiz sinetron. Tapi di sisa-sisa hidup kita banting setir, mulai banyak menggunakan pikiran kita. Salah satu di antaranya mendukung percetakan hafiz Quran di Ma'ariful Ulum. Siapa yang niat seperti itu, Pak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhalatan wa la mudillin ya arhamar rahimin. Ilaika rabbi fahabibna wa fi anfusina rabbi fadallilna wa fi a'yunin nasi fa'adhimna wa ala siratil mustaqim fathabbitna. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul dari keluarga profesi yang berbeda-beda, ya Allah, bahkan mungkin dari kabupaten yang berbeda. Semata-mata yang menggerakkan kami ke sini adalah kitab suci Al-Qur'an-Mu yang akan diajarkan di pondok ini. Ya Allah, Kau terimalah pondok ini, ya Allah, berkatilah pondok ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah pondok ini, ya Allah, dari berbagai macam keburukan-keburukan dan fitnah dari depan, belakang, kanan dan kiri. Ya Allah, jalankanlah nizam Quran ini, pondok ini, dengan nizam-Mu yang gaib, ya Allah. Sertakanlah nizam-Mu yang gaib, ya Allah, malaikat-malaikatmu, ya Allah, untuk menjaga pondok ini, Allah, dari mata-mata yang dengki, ya Allah, dari kedengkian orang-orang pendengki, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wujudkanlah, ya Allah, dari pondok ini para hafiz Quran yang hakiki, ya Allah, yang akan menebarkan dan mengajarkan Quran di tengah-tengah masyarakat kami Papua ini, Allah. Banyak umat Islam yang tidak bisa baca Quran, yang bisa tapi tidak baca Quran, yang baca tapi tidak pernah khatamkan Quran karena bergelimpangan dengan kesibukan dunia mereka. Di
bulan Ramadan mereka ikut salat tarawih 1 juz setiap malam yang dipimpin oleh santri-santri kami yang hafiz Quran, sehingga mereka tidak dituntut Al-Quran nanti di hari kiamat. Ya Allah, terimalah pondok ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berjibaku, berkontribusi, mewakafkan hartanya, tanahnya, hartanya, pikirannya, tenaganya dalam menghidupkan, melestarikan pondok ini ya Allah, Kau terimalah mereka ya Allah, berkahi rezekinya mereka ya Allah. Ya, dengan keberkahan pondok ini ya Allah, jadikanlah pejabat-pejabatnya pejabat yang soleh, orang-orang kayanya kaya-kaya yang dermawan, dan jadikanlah semua umat Manokwari Islam ini ya Allah mahabbah dan kasih sayang di antara mereka. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, dan jadikanlah pondok ini salah satu asbabnya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah, jadikan semua pejabat-pejabat kami orang-orang yang soleh, jadikan semua pedagang-pedagang kami yang jujur, dan jadikan semua petani-petani kami yang mengandung keberkahan. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.